Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini untuk kuliah teknik penulisan ilmiah, satu tema yang akan kita diskusikan adalah pentingnya membuat outline untuk artikel ilmiah. Yuk kita mulai ya. Banyak yang mendiskusikan bahwa outline itu perlu atau enggak gitu ya. Ada sebagian teman itu mengatakan ngapain juga bikin outline karena nggak ada manfaat. Ada juga yang bilang, itu nambahin kerjaan aja. Apalagi kalau misalnya buat kalian yang nyusun skripsi, tesis, atau bahkan disertasi, ada yang bilang, lagian loh, outline itu bukan syarat wajib untuk penulisan artikel ilmiah. Tapi sesungguhnya kalau teman-teman lebih rendah hati, kemudian menilai manfaatnya, coba sih ketika ada waktu luang, kemudian mencoret-coret gagasan-gagasannya dalam sebuah outline, maka ketika sudah terbiasa membuat outline, teman-teman akan mengatakan bahwa, oh iya, ternyata membuat outline itu mempermudah penulisan artikel ilmiah. Kenapa demikian? Karena outline itu adalah sederhananya menjadi susunan gagasan yang dibuat oleh penulis. Jadi itu seperti garis besar artikel ilmiah akan kita tulis. Nah, setelah teman-teman kemudian merasakan manfaat outline, sebenarnya outline sendiri punya fungsi sih ya. Outline itu fungsinya adalah membantu proses penulisan, kemudian membantu mengatur ide-ide si penulis atau peneliti, kemudian outline itu juga menyajikan materi dalam bentuk yang logis ketika kita sudah bisa mengurutkan dan memilih mana yang utama, mana yang dukungan, kemudian menata sinkronisasi gagasan itu, kemudian kita akan bisa mengatakan bahwa outline itu menyajikan materi dalam bentuk yang logis. Kemudian outline juga menunjukkan hubungan antara ide, kemudian temuan yang lain dalam gagasan artikel itu kemudian dalam sebuah tulisan. Nah, outline itu juga membangun ikhtisar atau overview tulisan ya secara teratur. Dan yang paling penting adalah outline itu mengumpulkan dan mengelompokkan gagasan-gagasan. Mana yang penting, ya, mana yang tidak penting, mana yang relevan dengan yang gagasan ini, mana yang tidak relevan. Yang relevan kemudian akan digabung-gabungkan, yang tidak relevan bisa disimpan atau bahkan dibuang. Nah, itu fungsi outline. Oke, ketika kita mulai membuat outline, pertama perhatikan bahwa penulis sudah harus tahu tujuan penulisan artikel ini untuk apa. Untuk menginformasikan, untuk mendeskripsikan, atau membuktikan, ya, itu penting tujuannya. Kemudian yang kedua, penulis harus tahu ketika dia menyusun artikel ilmiah, dia sudah bisa memperkirakan siapa sih audiens yang akan dituju oleh tulisan kita. Sederhananya begini kalau saya. Ketika kita menulis artikel ilmiah, itu berarti kita siap mempublis artikel itu. Berarti audiensnya adalah mereka akademisi, setidaknya mahasiswa. Karena akan dibaca setidaknya mahasiswa, maka tentu saja artikel itu harus sifatnya academic writing. Academic writing itu berarti tujuan kita adalah bukan hanya mereka yang paham bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia secara umum. Mereka adalah orang-orang yang expert yang akan kita tuju di artikel kita. Kemudian setelah itu kita coba menyusun struktur argumen atau bangunan tesis dari artikel itu. Tujuannya untuk apa? Oh, ini untuk mematahkan penelitian yang lain. Oh, ini untuk mendukung temuan artikel yang lain. Oh, ini untuk melengkapi penelitian yang sebelumnya. Ya, dengan memberikan bukti-bukti, ya, memperkuat, ya, mendukung. Nah, itu tuh cara merancang struktur argumen yang akan kita tulis. Nah, ada nggak cara menyusun argumen? Oh ya, tentu saja ada. Cara sederhana ada beberapa, ya. Ada brainstorm. Brainstorm itu seperti kita mencoba melepaskan pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita secara liar boleh, ya. Kita tulis saja semua. Ya, kita tulis dalam kata atau kalimat dalam sebuah kertas itu, ya. Kertas kosong atau kertas apapun lah itu, ya. Kita buat daftar, ya. Mana yang akan kita sertakan dalam artikel itu. Setelah kita kemudian brainstorm, kita tulis semuanya, kemudian kita organize, kita tata.
Nah, penataan ini yang membutuhkan kejelian dan termasuk art dari si peneliti atau penulis sendiri, karena pada saat organize itu si peneliti atau penulis akan menyusun gagasan-gagasan yang relate, ide-ide yang berkaitan itu akan dikelompokkan, ya. Setelah itu kemudian diorder, diurutkan. Order itu urutannya macam-macam, ada yang umum ke khusus, ada khusus ke umum, atau khusus ke penjabaran, atau dari hal yang abstrak kemudian ke konkret, ya. Itu cara menyusunnya. Beberapa mengatakan bahwa kalau kita menulis terutama artikel pendahuluan sebuah artikel, ada yang mengatakan kita ceritakan saja dulu yang umum baru yang khusus. Ada juga yang kekinian bahwa justru di pendahuluan itu paragraf pertama atau bagian pertama terpenting yang kita sampaikan justru harus ditaruh di depan. Itu yang khusus. Yang lain kemudian mendeskripsikan, menggambarkan, mendukung, ya, gagasan-gagasan yang diletakkan di depan tadi. Itu yang kekinian dalam artikel jurnal ilmiah. Nah, kemudian setelah brainstorming, kemudian organize, order, lalu dibuat label. Label itu sederhananya adalah membuat heading dan subheading, mana menjadi gagasan utama dan mana menjadi gagasan pendukung, ya, kita akan susun dalam sebuah outline. Kemudian langkah selanjutnya adalah menata outline. Natanya gimana ya? Apakah ada aturannya ya, atau mana yang simple? Sebenarnya sederhana, mana suka saja, mana yang bisa, mana yang mudah, itu yang silahkan dipilih. Nah, umumnya yang dilakukan dalam membuat outline adalah dengan penomoran, dengan variasi, boleh huruf angka Romawi, angka Arab, ya. Silakan saja mana suka, mana yang biasa. Kalau saya biasa menggunakan heading itu dengan angka Romawi, ya, atau huruf besar atau kapital. Karena apa? Karena Romawi kan tidak terlalu menyulitkan. Romawi itu menyulitkan kalau angkanya sampai ratusan. Cuman saya tidak merekomen angka Romawi itu digunakan untuk subheading karena butuh penomoran yang banyak. Nah, angka Romawi atau huruf kapital itu adalah representasi atau mewakili gagasan-gagasan utama. Nah, kemudian untuk bagian subheading saya biasanya gunakan angka Arab atau dot atau tanda apa, ya. Boleh tanda plus, tanda dash, macam-macam, ya. Itu untuk menunjukkan subheading atau gagasan-gagasan pendukung dari gagasan utama tadi. Ini contoh yang saya lakukan ketika saya menulis bersama mahasiswa saya dan kolega dosen. Kami membuat statement atau argumen seperti ini. Twitter dan TikTok menjadi sarana bagi perluasan kata dan lahirnya kata-kata baru, ya. Ini perluasan makna kata dan lahirnya kata-kata baru. Kemudian setelah kami brainstorm, kemudian kami order, ya, diurutkan, kami berikan label seperti ini. Yang pertama kita cari, ya, kami memulainya langsung dari hal yang khusus, tidak memulai dari hal yang umum, cerita tentang TikTok, cerita tentang Twitter, tapi kami langsung menonjok pada poin bahwa fenomena lahirnya kata-kata baru di Twitter dan TikTok itu sedang terjadi saat ini. Ya, kami kemudian menelusuri, mengumpulkan data-data tentang riset fenomena kebahasaan. Kemudian kami mengumpulkan riset tentang peran media sosial dan budaya komunikasi virtual. Kemudian kami juga mencari bukti lahirnya kata-kata baru. Kemudian gagasan berikutnya adalah bagaimana pengguna Twitter dan TikTok itu memperluas makna. Kita telusuri, ya, apa jenis unggahan yang digunakan oleh pengguna Twitter dan TikTok. Kemudian kami juga telusuri alasan para pengguna Twitter dan TikTok itu ketika memilih kata tersebut untuk mengungkapkan perasaan. Nah, ini contoh, ya, contoh penomoran outline. Nah, formula dasar sebuah outline itu seperti ini, teman-teman, ya. Main idea itu seringkali saya gunakan dengan huruf Romawi. Kemudian untuk menjelaskan main idea itu kami tampilkan dan saya tampilkan gagasan-gagasan pendukung. Saya pakai huruf atau kapital, ya.
Itu untuk mendukung gagasan utama dan seterusnya. Dan seterusnya ini contoh ya, formula standar membuat outline. Lalu setelah itu sebenarnya ketika kita sudah terbiasa membuat outline, kita akan sadar bahwa ternyata outline itu bisa bekerja ya. Nah ini kerjanya outline itu seperti ini ternyata teman-teman. Nanti teman-teman akan sadar, oh ternyata banyak membantu ya outline itu. Karena dia bisa membantu penulis mengatur pikiran penulis ya, mengatur alur pilihan kata si penulis, bahkan struktur kalimat. Semua karena outline, karena kata outline-nya kita tata dengan baik, semuanya akan ikut dengan baik. Outline akan membantu menunjukkan gagasan mana yang membutuhkan ilustrasi dan elaborasi lebih dalam. Kemudian outline juga membantu penulis memutuskan teknik organisasi artikel, apakah itu logis, apakah itu berdasarkan kronologis atau kategoris. Kemudian outline juga bekerja membantu menemukan hubungan dari potongan-potongan informasi, kemudian mengetahui materi yang tidak relevan, mana yang relevan itu kita buang, atau kalau saya tidak pernah membuang, saya selalu menyimpan ya. Selalu menyimpan potongan-potongan informasi atau outline yang sebelumnya saya nggak pernah membuang, saya simpan dalam file yang bentuk atau dengan penamaan file yang lain. Itu cara saya untuk melihat perkembangan atau progres pembuatan outline saya. Ya, itu yang saya lakukan selama ini. Dengan outline juga kita bisa mengetahui ada pengulangan nggak materi ini, ada yang kurang nggak yang perlu ditambah. Nah, itu kita bisa tahu dari outline. Tentang penomoran, apakah seperti itu atau boleh fleksibel ya? Oh, sangat boleh fleksibel. Ya, boleh fleksibel outline itu. Bisa berupa daftar heading saja atau gagasan-gagasan utama ya. Ya. Kalau sudah terbiasa, kemudian penting, kita akan nambahin subheading. Outline sangat bisa direvisi ya, sesuai perkembangan temuan atau rencana pikiran yang ada di benak kita ya. Gagasan yang mau diteliti apa itu semua kita bisa perbaiki. Nah ini seperti yang saya tegaskan tadi, saya tidak pernah menghapus outline yang lama. Saya selalu simpan dan dalam bentuk nama file yang lain. Karena apa? Karena itu membantu untuk arah koreksi selanjutnya. Terima kasih. Ini materi kita tentang pembuatan outline. Selamat menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.